Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel ini ya, teman-teman. Baiklah, kali ini saya akan memberikan materi pelajaran seni budaya di kelas 7 di bab 1 itu tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Perkenalkan, saya Andri Setiawan, sarjana pendidikan. Saya mengajar di SMP Negeri Bikin Teluk, Kabupaten Musirawas Utara. Alam merupakan sumber belajar yang tidak akan habis untuk digali. Keanekaragaman flora, fauna dapat menjadi sumber inspirasi dalam menggambar. Selain flora dan fauna, benda-benda alam juga dapat dijadikan sumber inspirasi dalam menggambar. Perhatikan gambar berikut ini. Sebelah kiri itu ada burung cendrawasih dan sebelah kanan itu ada burung rangkok. Apa perbedaan dua gambar fauna di atas? Ayo, apa perbedaannya? Lalu, kemudian kita lihat gambar di bawah ini ya. Apa perbedaan dua gambar flora di bawah ini? Apakah kalian bisa melihat perbedaannya? Kemudian, ini ada gambar alam benda. Apa perbedaan dua gambar alam benda di bawah ini ya? Silakan kalian perhatikan. Jika sudah, maksudnya jika kalian tahu perbedaan gambar-gambar tersebut, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Baiklah, selanjutnya pada materi ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah pengertian menggambar, yang kedua adalah objek menggambar, yang ketiga komposisi, yang keempat teknik menggambar, yang kelima alat dan media gambar. Kita masuk yang pertama, bagian A, pengertian menggambar. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenali tulisan. Pada zaman purba, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan. Menggambar tak hanya melibatkan aktivitas fisik saja, tetapi juga mental. Perpaduan antara keterampilan menggunakan peralatan menggambar dan kemampuan untuk mengolah rasa, karsa, dan daya cipta. Sehingga menggambar menjadi sarana untuk menyampaikan ide, gagasan, serta simbol sebagai bentuk mengekspresikan diri. Yang kedua atau yang B, ini tentang objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Nah, alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan objek yang dapat digambar. Keindahannya dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam menggambar. Berikut ini adalah contoh objek menggambar. Ada flora, kemudian ada gambar burung itu fauna, kemudian ada alam benda. Materi yang ketiga adalah komposisi. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu komposisi simetris, menunjukkan bahwa objek di bagian kanan gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Contohnya gambar ini, gambar Gucci ya, gambar kendi ya ini ya. Lalu yang kedua adalah komposisi asimetris, menunjukkan bahwa objek di bagian kanan gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Benda yang berwarna gelap memiliki kesan lebih berat daripada benda yang berwarna terang. Kita lihat gambar cangkir dan juga piring di bawah ini. Di situ ada bagian yang gelap dan ada bagian terang ya. Sebelah kiri itu bagian gelap. Ternyata warna gelap itu memiliki kesan lebih berat daripada benda yang berwarna terang, teman-teman. Selanjutnya, pada gambar di bawah ini coba tunjukkan yang mana termasuk komposisi simetris dan komposisi asimetris. Coba kalian lihat. Ini ada gambar rumah, kemudian itu ada gambar gedung. Yang mana yang merupakan komposisi simetris dan komposisi asimetris? Coba kalian pikir.
Nah, jadi komposisi asimetris itu ada pada bagian yang pertama ya, itu gambar rumah. Kemudian yang simetris itu bagian yang kedua. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa komposisi simetris itu bagian kanan dan bagian kiri gambar itu sama, sedangkan asimetris itu tidak sama antara bagian kanan dan bagian kiri gambar. Selanjutnya, yang D adalah teknik menggambar. Proses menggambar sebenarnya dapat kamu mulai dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dilakukan. Biasakan sebelum menggambar, kita itu harus membuat sketsa terlebih dahulu agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Teknik menggambar flora. Di sini ada tahapan menggambar bunga Kamboja. Tahap yang pertama, gambarlah bentuk lingkaran untuk pola bunga. Kemudian, tahapan yang kedua, gambar kelopak bunga disesuaikan dengan bentuk aslinya. Ya, jadi kalau sebelumnya itu masih berupa oval, bentuk oval dan lingkaran, pada tahap yang kedua ini sudah berbentuk ada coraknya ya, sesuai dengan bentuk aslinya kelopak bunga. Kemudian yang ketiga adalah beri warna pada hasil gambar bunga. Selain diberi warna juga jangan lupa garis lingkaran itu harus dihapus ya, agar lebih terlihat seperti bunga Kamboja. Itu menggambar flora. Kemudian yang kedua, teknik menggambar fauna. Di sini ada tahapan menggambar itik. Yang pertama, buatlah gambar bentuk oval untuk badan. Yang kedua, kita bisa tambahkan bentuk kerucut untuk kepala, leher, dan juga ekor. Kemudian yang ketiga, berilah arsiran atau warna pada gambar itik. Ya, begitu tahapannya teman-teman. Ya, sangat sederhana sekali. Bisa ditiru, bisa dipraktikkan langsung nanti. Kemudian teknik menggambar alam benda. Tahapan menggambar piring dan cangkir. Ini lihat, tahapan yang pertama, gambarlah bentuk silinder dan juga oval. Yang kedua, buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. Lalu yang ketiga, sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran. Kemudian yang E, alat dan media gambar. Pensil, yaitu pensil dibedakan menjadi dua jenis H dan juga B. Tipe B memiliki sifat lunak dan cocok untuk membuat garis hitam pekat, sedangkan tipe H lebih cocok untuk membuat garis yang tipis karena tipe B itu lebih lunak, sedangkan tipe H itu lebih keras. Kemudian alat yang selanjutnya adalah pensil warna. Pensil warna memiliki variasi warna yang lembut ya, bisa digunakan untuk gradasi warna gelap dan terang. Kemudian krayon. Krayon dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pensil dan juga ada juga yang bentuk batang. Ada yang berbahan keras dan ada juga yang berbahan lunak. Itu yang krayon. Selanjutnya, pulpen atau ballpoint. Selain digunakan untuk menulis, ballpoint juga dapat digunakan untuk menggambar. Gambar yang dihasilkan oleh ballpoint ini memiliki karakter kuat dan biasanya berupa arsiran. Kemudian, kertas gambar. Kertas gambar biasanya memang digunakan untuk menggambar, karena menggambar pada dasarnya harus menggunakan kertas, membutuhkan kertas berwarna netral yang dapat menyerap bahan berwarna. Baiklah, demikianlah materi kita pada hari ini ya, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa kerjakan tugas atau latihan yang ada di Google Form ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.